Disebutkan oleh para ulama, mengapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan balasan atau pahala daripada ibadah puasa itu? Ketika kita berbicara mengenai sholat duha itu, secara gamblang dalilnya jelas. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Satu kebaikan dibalas dengan 10. Itu di luar bulan Ramadan. Ketika kita membaca Al-Quran, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam mim itu satu huruf. Huruf terpisah. Dan setiap satu huruf dilipatkan dan menjadi 10 hasanah, asyru hasanah, 10 kebaikan. Ketika kita sholat isyraq itu, man sholat subuh berjamaah, barang siapa melaksanakan subuh sholat berjamaah, sunnah qa'adah, kemudian dia duduk sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, rakaat ini dia sholat 2 rakaat, yang dinamakan dengan sholat syuruk atau isyraq, berpahala haji dan umrah, tuh, sempurna kata Rasul. Itu di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Bapak Ibu berapa? Allah yang punya kuasa untuk membalas daripada amal tersebut. Allah meminta kita untuk menjadi orang yang paling baik, menjadi orang yang baik, tapi jangan pernah kita mengabari kita menjadi orang yang paling baik. Yang kedua, para ulama mengajarkan dan menunjukkan ada 10 sifat dalam seekor anjing yang bisa kita terapkan, yang bisa kita tiru, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, seekor anjing itu tidak pernah terlalu kenyang. Ia sifat-sifat orang yang soleh. Yang kedua, sedikit dia tidur di malam hari. Sifat orang-orang yang selalu menjaga malam dengan tahajudnya. Yang ketiga, seekor anjing itu, kalaupun dia setiap hari dilempar diusir oleh tuannya, tapi dia tetap setia. Maka kita sebesar apapun pujian Allah kepada kita harus tetap setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya motor bilang alhamdulillah saya punya motor, tetangga saya cuma punya sepeda. Yang punya sepeda bilang alhamdulillah saya punya sepeda, tetangga saya kemana-mana jalan kaki. Ramadan selain waktu untuk menuai pahala, Ramadan juga waktu untuk meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kita kumpul doa kita setiap hari kepada Allah, sehingga kalau Allah berkehendak, Allah akan kabulkan satu persatu, atau nanti di akhirat kita tunggu semua hasil doa yang kita minta kepada Allah. Jazakumullahu khairan. Manfaatkan Ramadan yang tersisa ini, berdoalah pada saat kita berbuka, kemudian meminta kepada Allah pada saat malam hari dipertemukan malam yang penuh dengan keberkahan, dan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh di dalam Al-Quran disebut ada kata-kata hasanun, ada kata-kata ma'rufun, ada kata thayyibun, yang itu semua dimaknai sebagai baik. Nah, baik itu kalau diarahkan itu bisa hasanun, bisa thayyibun, bisa jayyidun, bisa ma'rufun, bisa thayyibun, bisa birrun. Yang semuanya adalah berarti baik. Padahal yang dimaksud antara ma'rufun, hasanun, dan khairun serta thayyibun itu beda-beda dalam Quran maksudnya. Oleh karena itu kita butuh perangkat-perangkat yang baik untuk menunjang pemahaman ini agar tidak terjadi kekeliruan secara fatal, sehingga kita jadi muslim yang sebenar. Tetap teruslah berada dalam kebenaran. Tetap terus berada dalam kebenaran. Jangan pernah berhenti untuk menegakkan kebenaran, karena memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi melarang, ketika kita buang air besar atau buang air kecil, Nabi melarang untuk istiqbalul kiblat dan istiqbalul, menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Dilarang oleh Nabi. Tapi Nabi setelah itu menyampaikan syariku awal, menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Kalau orang yang ada di timurnya Ka'bah atau orang yang ada di baratnya Ka'bah. Kalau orang di timurnya Ka'bah disuruh
menghadap ke timur, disuruh menghadap ke barat, berarti juga sama menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Begitu juga orang yang ada di sebelah baratnya. Dan ini berlaku untuk siapa? Berlaku untuk daerah yang ada di utara, dan juga berlaku di daerah yang ada di selatannya Ka'bah. Maka menghadap ke timur, menghadap ke barat, berarti tidak membelakangi dan tidak menghadap. Yang tahu itu bukan siapa ulama. Seandainya bukan ulama langsung baca terjemahnya, itu bagaimana sih? Salah satu hal yang paling kita perbanyak di bulan Ramadan ini adalah doa. Doa kita panjatkan sebanyak-banyaknya kepada Allah. Yang belum nikah, ya Allah, selesai Ramadan pertemukan aku dengan jodoh. Yang belum punya anak, kita minta kepada Allah berikan karunia. Yang sedang sakit, kita berdoa disehatkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang harus tertanam dalam diri kita saat kita berdoa, yaitunya as-siqatu billah. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mendengar doa kita dan Allah akan mengabulkan doa kita. Kalau keyakinan ini sudah ada, insya Allah ini modal awal doa kita akan dikabulkan Allah. Nah, kalau sekiranya harta zakat itu tidak kita keluarkan, maka menjadi racun dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada orang kaya sakit-sakitan, ya hidupnya gelisah aja gitu. Itu karena itu salah satu faktornya itu. Karena nggak mengeluarkan zakat, pelit, ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, kalau kamu tahu siapa orang pelit, itu adalah orang yang nggak mau mengeluarkan zakat. Wahai Muaz, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit. Sab'a samawat. Langit pertama dijaga oleh malaikat hafazah, langit kedua dijaga oleh malaikat hafazah sampai langit ke-7, Pak. Hadirin yang mulia, maka kata Rasulullah, seorang hamba terang benderang amalannya, datang dengan amalan sholatnya, hajinya, qiyamul lailnya, zikirnya, puasanya. Ini sekarang bulan Ramadan dengan puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Tetapi di pintu langit pertama, Pak, di stop oleh malaikat. Stop. Tak boleh naik amalan ini. Ada apa ini? Rupa-rupanya orang yang beramal ini penuh ghibah. Ghibah ini apa, Pak? Kalau bahasa kitanya mengumpat, memperkatakan buruk orang lain. Memang orang itu buruk, tapi tidak perlu kita ngomong-ngomong pada orang lain. Dia memang buruk, Ustaz. Kan kita mengatakan apa ada. Ya, itu tidak boleh. Tapi kalau kita ngomongkan yang tidak ada pada dia, kita beberkan ke sana kemari, itu fitnah namanya. Jadi di langit yang pertama orang yang ghibah amalannya tidak sampai, dicampakkan amalan itu ke depannya balik. Yang dimaksud adalah ulama yang mampu mengarahkan dan menjabarkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan apa yang terkandung di dalam hadis. Bagaimana kalau hari ini ada pengurus masjid yang betul-betul mengurus jamaahnya sehingga jamaahnya senang, jamaahnya aman, jamaahnya khusyuk beribadah, masjidnya dibaguskan, pelayanannya diberikan pelayanan terbaik, speakernya diberikan yang baru supaya jelas ceramah Ustaz. Ini bentuk-bentuk yang kecil tapi membahagiakan orang lain. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Selama sebulan berpuasa, menahan nafsu lapar dahaga, jangan lupa memperbanyak ibadah, tadarus tarawih
dan bersedekah. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Oleh karenanya di mata Allah Subhanahu wa taala, ya, hambanya yang bisa membedakan antara hamba dengan hamba yang lain adalah ketakwaannya, bukan derajat ekonominya, bukan derajat jabatannya, kedudukannya, bukan, melainkan di mata Allah Subhanahu wa taala yang Allah bedakan adalah derajat ketakwaannya. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hanya sekedar maghrib buka, kemudian nongkrong, ngopi, tak ada zikir, tak ada istighfar, tak ada tilawah, tak ada sholat tarawih, tak ada qiyamul lail. Kemudian habis itu tidur, terbangun subuh, kira-kira berhak mendapatkan, dia bertanya, saya dapat Lailatul Qadar atau tidak ya? Gitu kan? Dia seharian tidak melakukan ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berlombalah dia, yang berhak bertanya, saya mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak. Meskipun sesungguhnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak usah terlalu fokus terhadap ciri-ciri atau tanda Lailatul Qadar itu. Meskipun memang ada tandanya, tapi yang harus menjadi fokus kita adalah bagaimana kita menghabiskan seluruh kekuatan kita, energi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, birrul walidain, bakti kita kepada orang tua kita merupakan sebab paling besar diampuni dosa kita. Apapun besarnya dosa kita, dari mohon maaf riba kah itu, dosa zina kah itu, dosa mencuri kah itu, dosa membunuh, maka sebab paling besar akan mendapatkan ampunan dan diterima taubat kita adalah dengan bakti kepada orang tua kita. Bagaimana tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, menyembah kepada Allah.